Lupa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kembali lagi di video part terakhir yang gimana kita akan membuat web yang kita bikin menjadi lebih responsif. Nah, di sini kita akan masuk ke yang namanya JavaScript. Nah, untuk di awal tadi sebenarnya saya sudah membuat sedikit ya tentang button untuk kelas hamburger menu. Nah, di sini saya menambahkan solid fabas icon. Ini icon dari garis tiga yang biasa berada di pojok web itu untuk memilih menu. Ini ada icon close. Nah, di CSS-nya saya juga udah membuat lihat, saya sudah membuat button hamburger menu. Sini saya membuat background none. Jadi coba kita buka terlebih dahulu ya untuk itu ya. Nah, misalnya nih dalam mode besar dia akan memperlihatkan tulisan dari menunya di depan menu course, about menu dan pre-course. Tapi kalau kita kecilkan dalam ukuran kecil ini dia bakalan menampilkannya button bar seperti ini. Nah, ini border non cursor pointer. Cursor pointer ini fungsinya itu apa? Ketika kita mau menekan button apapun, dia bakalan kayak berubah menjadi bentuk seperti ini. Nah, di sini button hamburger menunya saya kasih colornya warna putih, font size 1 rem, dan di icon desain ini buat non supaya ketika di mode besar buttonnya tidak kelihatan, jadi hanya kelihatan pas mode kecil ini. Terus di bawah di sini kita juga buat button burger menu yang mana displaynya inline, jadi ketika kecil seperti ini dia akan keluar. Nah, jadi sekarang kita lanjut ke bagian di mana ketika kita mengklik button bar ini akan muncul berbagai macam menunya. Nah, gimana cara buatnya? Yaitu kita manggil JavaScript-nya terlebih dahulu. Itu main.js. Siapis. Nah, di sini kita masukkan ke HTML terlebih dahulu. Kita masuk ke bagian footer. Nah, di bagian bawah footer ini kita akan tulis script script yang search. Nah, kita masukkan JavaScript-nya. main.js. Sekarang kita masuk ke bagian JavaScript itu. Kita pindahkan terlebih dahulu. Sekarang untuk yang kita styling di bagian JavaScript ini adalah di bagian menu. Bagian menu. Maka kita bikin sebuah variabel yaitu const. Ini adalah variabel dalam JavaScript. Const itu konstanta ya, terus lalu kita panggil dokumen where selector, lalu kita panggil kelasnya, yaitu selector. Ambil dari kelas menu. Berarti di sini kita masukkan menu. Untuk bagian menu ya kita salin. Kita buat 3 lagi. Sama buat ikon. Nah, di sini kita ubah yang kedua yaitu kelas hamburger
German. Ini yang cok kita singgah. Nah, kita masukkan di sini, kita ganti di bagian ini, kita ganti. Yuk, naik ke bars. Lagi record ke bars. Udah apa bang? Belajar. Bakal mati ini. Lalu kita ganti di sini icon bars. Sini kita ganti icon bars. Sini kita ganti icon plus. Jadi enggak, akhir kamu diam. Belikan icon plus. Nah, apa sih guna dari JavaScript ini? Di JavaScript ini kita akan bikin di bagian web, yaitu di bagian button, supaya lebih responsif. Ini mana ketika kita klik bagian ini, nanti bakalan keluar menu yang ada di sini nih. Nah, di sini kita akan membuat sebuah fungsi. Function display menu. Nah, di sini kita akan memanggil kelas baru di bagian menu. Tampil. Nah, fungsi kelas tampil ini apa? Fungsi kelas tampil ini adalah ketika kita memencet button garis tiga yang ada di sini, apakah dia akan menampilkan menunya atau tidak. Langsung kita masuk ke bagian CSS. Kita cari yang bagian maksud yang 600. Kita buat kelas tampil. Kita buat UL. Kita buat flags. Direction. Kita buat column. Kita akan buatnya menurun sebelum bisa. Lalu kita akan kasih color, background colornya hitam. Lupa tambahkan pagar. Lalu kita masuk ke lebar widthnya 100%. Lalu positionnya adalah fixed. Kita kasih topnya 80x. Nah, sebelum itu kita bakalan nambahkan kelas lagi. Di sini itu kelas tampil. Tampil itu display inline. Nah, ini sudah muncul untuk misalnya nih kita menekan tombol ini, tapi ini munculnya nih masih dalam bentuk yang tidak rapi ya, jadi masih belum responsif. Kayak misalnya ini masih muncul nih, kita akan buat dia menjadi ketika kita pencet ini dia akan muncul, dan ketika kita pencet lagi dia akan menghilang. Nah, selanjutnya kita atur dari F-nya 0 supaya dia penuh. Lalu kita buat kelas lagi untuk buat tampil UL LI. Kita kasih paddingnya 10 px dari atas, 20 px nya dari kanan, 10 px dari bawah, dan 20 px dari kiri. Nah,
Nah, kita akan coba di bagian sini kita hilangkan kelas tampil. Ketika kita menghilangkan tampil di sini, maka dia akan menghilang. Nah, gimana caranya supaya tampilnya itu muncul, kita akan styling di JS. Jadi kita akan memanggilnya menggunakan JS, JavaScript ya. Nah, di sini kita akan melakukan pengetesan ya if menu dot class list dot contains. Nah, ini sih kita akan mengecek apakah di sini apakah dia mengandung kelas tampil. Nah, sini kita akan melakukan pengecekan itu dengan cara kita kasih di sini menu, terus class list dot remove tampil. Kita buat di sini else menu dot class list dot add tampil. Nah, di sini kita akan melakukan pengecekan yang dimana ketika kita cek apakah di menu ini ada kelas tampil, dan jika ada dia akan remove atau menghilangkan, dan ketika dia tidak ada dia akan menampilkan. Kita akan masuk ke HTML. Sini kita akan menambahkan fungsi dari JavaScript-nya ke dalam hamburger menu. Nah, di hamburger menu kita kasih one click one click. Kok nggak ada ya? Oh, salah deh. Harusnya masihnya di bagian bukan one click ya teman-teman, tapi on click. On click. Jadi kita akan kasih, coba kita save, kita cek apakah kita masukkan display menu. Nah, kita akan coba klik. Oh, nggak bisa, ternyata kurang dalam kurung ya. Ketika kita klik dia akan menampilkan. Ketika on kita klik lagi dia akan begini. Nah, coba kita besarkan. Nah, jika dalam mode besar dia akan menghilangkan dari buttonnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan mengatur yang dimana jika kita mengklik ini dia akan buttonnya akan berubah menjadi tanda silang. Kita akan masuk ke sini, kita akan panggil dari icon close-nya. Ya, icon bars dot style dot display dot style dot display. Kita kasih inline, kita kasih jarak, kita kasih di sini inline. Yang lupa dikasih itu ya, itu di bawahnya kita tambahin lagi yaitu icon close icon close dot style. Ini kok ini kita ganti dulu, bukan itu ya, style, lalu kita kasih display dot display. Lalu kita kasih ini, kita kasih sambungan mulai kalau yang di icon-nya itu non. So di bawah ini kita akan kasih juga, kita salin aja, yang dikasih ini
dikasih juga kita salin. Kebanyakan kita salin bagian ini. Ctrl C, kita pindahin ke bawah. Ctrl V. Sekarang kita akan coba cek. Sebentar. Nah, sekarang kita coba sini. Pantesan. Tanda ininya salah, guys. Nah, ini. Ini kita pindahin dulu. Ctrl X. Sini kita oke. Lalu gini kita salin lagi. Salin. Ctrl C. Ya. Oke. Nah, di sini kita tukar. Ini menjadi ini jadi inline, ini menjadi non. Nah, kita akan coba. Nah, jadi ketika kita mengklik dari button garis 3 yang ada di sini, ketika kita klik, dia tombol buttonnya berubah menjadi tanda silang. Di sini kita akan mengganti atau memindahkan dari on click yang ini fungsinya kita pindahkan ke JS-nya. Supaya apa? Supaya di HTML-nya ini lebih rapi. Dan supaya kita bisa lebih mudah untuk styling atau mengatur fungsi dari JS-nya di bagian JavaScript. Salah. Lalu kita masuk di sini hamburger menu langsung add event listener. Nah, sini kita akan masukkan eventnya atau fungsinya di sini klik lalu di sebelahnya yaitu display menu. Nah, kita akan coba klik. Nah, fungsinya masih ada, tetapi ketika kita tekan di bagian ini dia tidak menghilang. Kita akan membuat dia hilang ketika kita menekan bagian ini. Nah, caranya kita tambah lagi ini. Ini kita salin dulu. Kita salin. Ctrl C. Tapi di sini kita akan ubah di bagian hamburger menu ini, kita akan ubah menjadi menu. Nah, jika kita buka, kita tekan sini, dia akan menghilang. Yes. Sini kita akan melakukan fungsi yang selanjutnya, yaitu ketika kita menekan bagian premium course ini, dia akan memanggil atau masuk ke bagian dari premium course-nya. Caranya gimana? Yaitu kita masuk ke indeks HTML-nya. Kita akan menggunakan fungsi dari link yang ada di sini. Sini kita akan salin aja ID. Karena ketika fungsinya adalah ketika kita memanggil menggunakan ID-nya, dia akan langsung masuk. Kita salin terus lalu di bagian about me juga kita salin, masuk ke sini, kita copy paste, lalu kita ke bagian course juga kita salin course. Ini kita akan menambahkan tanda crash supaya pemanggilannya berhasil. Tambahkan crash. Nah, ini kita akan pindahkan ke bagian button yang ada di premium course di sectionnya. Ctrl C. Kita masuk ke premium course di bagian button. Nah, di bagian button ini kita akan copy saja, kita masukin. Kita akan coba apakah dia masuk ke premium course. Nah, jadi ketika kita mengklik dari bagian premium course-nya, dia akan langsung masuk ke bagian premium course. Begitu juga ke about me. About me kita akan class button. Dimana class button? Wait. Ini kok nggak ada nih class buttonnya. Class effect. Jadi kita harus tambahkan class button dulu nggak sih? Di sini. Sebentar. Sini kita akan coba membuat dia
ketika kita mengklik ini tidak kaku ya. Kita kasih styling di CSS-nya di sini, kita kasih ke bagian body, sini, behavior, kita kasih salah, smooth. Jadi ketika kita menekan bagian framing ini, dia akan gerakannya lebih halus. Set, tes. Nah, coba kita kecilkan. Kita menggunakan ini. Set, set. Nah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.